Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Jadi untuk pertemuan hari ini aku mau jelasin tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Poin-poin apa aja sih yang bakal aku bahas di pertemuan kali ini? Yang pertama ada keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Yang kedua ada pengertian pelaku ekonomi. Yang ketiga ada peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama aku mau ngebahas dulu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Jadi dalam suatu hari ini kita itu pasti mengkonsumsi atau menggunakan puluhan barang yang berbeda-beda dong dengan orang lain. Hal itu menunjukkan bahwa kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia itu berbeda-beda dan beraneka ragam. Yang menyebabkan itu adalah faktor ruang. Faktor ruang itu akan menentukan tindakan seseorang sebagai konsumen. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, misalkan masyarakat kota memiliki perilaku konsumsi yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat desa, pegunungan, atau masyarakat pesisir pantai. Begitupun sebaliknya. Demikian pula tindakan atau perilakunya dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Nah, kenapa sih kayak gitu? Kalau kita lihat dari fungsinya sebagai konsumen, masyarakat kota lebih banyak memiliki barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi dan munculnya pasar-pasar modern kayak supermarket dan hypermart. Beda dengan masyarakat desa atau pegunungan yang pendapatannya rendah, akses jalannya kurang baik, yang membuat pendistribusian barang atau jasa menjadi kurang lancar. Akibatnya, masyarakat desa atau pegunungan lebih sedikit membeli barang dan jasa. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Lautan yang luas dan garis pantai yang sangat panjang membuat potensi kekayaan laut di Indonesia cukup banyak. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak sumber daya mineral dan hasil hutan. Berikut ini sumber daya alam dan persebarannya di Indonesia. Misalkan di Pulau Sumatera, Provinsi Aceh, ada semen Andalas, pupuk AAF, minyak emas, dan perak. Di Provinsi Jambi ada batu bara, emas, minyak bumi, dan karet. Di Pulau Jawa, misalkan Provinsi Jakarta, ada Jakarta pupuk TSP, tekstil, kayu lapis, susu, logam, dan benang. Di Jawa Tengah ada semen, pupuk, kertas, kayu lapis, dan perkapalan. Di Bali ada tenun, di Pulau Nusa Tenggara, misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada emas, perak, dan mangan. Di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Utara, ada minyak, gas, kelautan, dan tambang. Di Sulawesi, di Provinsi Gorontalo ada emas, tambang, tekstil, dan kayu. Di Maluku, Provinsi Maluku Utara, ada minyak bumi, nikel, minyak kayu putih, dan asbes. Di Papua, Provinsi Papua, ada tembaga, minyak bumi, kayu lapis, marmer, aluminium, asbes, dan kayu gelondong. Yang kedua, aku mau ngebahas tentang pengertian pelaku ekonomi. Jadi sebenarnya pelaku ekonomi itu apa sih? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan peran masing-masing. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga dinamakan rumah tangga konsumen atau RTK. Sementara pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain atau memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga atau konsumen, dinamakan rumah tangga produsen atau RTP.
Selain pihak yang menghasilkan dan mengonsumsi barang dan jasa, ada pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian yang disebut rumah tangga pemerintah. Sementara orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor disebut rumah tangga luar negeri. Nah, apa sih ekspor dan impor itu? Ekspor itu adalah arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi barang hasil produksi dari dalam negeri sebagian dijual ke masyarakat luar negeri. Sementara impor arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, kalau impor ini yaitu barang-barang yang berasal dari luar negeri kita beli, jadi masuk ke dalam negeri. Kayak gitu. Selanjutnya yang ketiga, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Jadi apa aja sih peran pelaku ekonomi dalam perekonomian? Sebelum aku ngejelasin peran dari rumah tangga keluarga atau RTK, aku mau ngejelasin dulu sebenarnya apa sih rumah tangga keluarga itu? Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen ini memiliki dua peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Untuk menjelaskan lebih lanjutnya, aku bakal jelasin di slide berikutnya. Ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Oleh karena itu, rumah tangga keluarga atau konsumen harus memiliki pendapatan. Dari mana sih pendapatan rumah tangga keluarga diperoleh? Pendapatan rumah tangga keluarga diperoleh dari penggunaan faktor produksi yang dimilikinya. Pendapatan rumah tangga keluarga terdiri dari sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan atau rumah tangga produsen RTP. Upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang keempat, laba atau keuntungan, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Nah, pendapatan yang diterima rumah tangga keluarga berupa sewa, upah atau gaji, bunga, dan keuntungan akan dibelanjakan kepada perusahaan melalui pembelian barang dan jasa yang mereka butuhkan. Pendapatan yang diterima rumah tangga perusahaan dari penjualan barang dan jasa akan digunakan untuk membayar balas jasa rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan. Jadi di sini itu terjadi interaksi antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang atau jasa. Oke, selanjutnya peran rumah tangga konsumen. Yang pertama, pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan cara mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan, barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dijual kepada konsumen. Konsumen membayar barang dan jasa tersebut dengan uang dari hasil penggunaan faktor produksi yang mereka pinjamkan ke rumah tangga perusahaan. Pertemuan permintaan barang dan jasa dari konsumen dengan penawaran barang dan jasa dari produsen terjadi di pasar output atau pasar produk. Contoh pasar output atau pasar produk itu minimarket, pasar tradisional, bengkel, dan lembaga bimbingan belajar. Peran rumah tangga konsumen yang kedua, ada pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Jadi kan tadi udah dijelasin ya, peran rumah tangga konsumen itu sebagai penyedia faktor produksi. Dia itu menyediakan faktor produksi bagi rumah tangga konsumen.
Penawaran faktor produksi terjadi di pasar input atau pasar faktor produksi. Salah satu contoh pasar input adalah pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap perusahaan. Atau kalau di perusahaan itu dikenal sebagai SDM, sumber daya manusia. Di sini ada 4 macam faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Yang kedua, faktor produksi modal. Faktor produksi modal itu nggak selalu berwujud uang, bisa juga berwujud barang modal atau uang. Barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Yang ketiga, faktor produksi tenaga kerja. Yaitu apa sih faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia ya? Seperti yang aku udah bilang tadi, di perusahaan itu dikenal dengan SDM, sumber daya manusia. Yang keempat, faktor produksi keahlian atau kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan mengatur, mengorganisir, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Pelaku kewirausahaan adalah seorang wirausahawan. Yang kedua, peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen atau RTP. Sebelum aku ngejelasin perannya nih, aku juga mau ngejelasin lagi apa sih rumah tangga perusahaan itu. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang, dan barangnya nanti itu atau jasanya nanti itu juga dipakai lagi oleh konsumen. Nah, berikut ini peran dari rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen RTP. Yang pertama, peran pertama dari rumah tangga perusahaan adalah memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Yang kedua, sebagai pengguna faktor produksi. Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen digunakan oleh rumah tangga perusahaan. Seperti faktor produksi tenaga kerja ya, seperti yang udah aku jelasin tadi sebelumnya. Faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi lahan, modal, dan faktor produksi keterampilan atau kewirausahaan yang dipinjamkan oleh rumah tangga keluarga. Nah, tadi kan udah aku jelasin bahwa rumah tangga produsen atau RTP itu dalam memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa, dia itu memerlukan faktor produksi dari rumah tangga konsumen atau RTK. Maka dari kedua itu terjadi hubungan atau interaksi antara rumah tangga keluarga atau konsumen dan rumah tangga perusahaan atau produsen. Nah, berikut gambarnya ya. 2 garis panah bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen atau RTP dengan rumah tangga konsumen atau RTK di pasar output atau pasar barang. RTP memberikan barang atau jasa pada konsumen, kemudian sebagai imbalannya RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. Sementara 2 garis panah di bagian bawah menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar produksi. RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK. Imbalan ini berupa sewa, upah atau gaji, bunga, dan keuntungan. Yang ketiga, peran rumah tangga pemerintah. Peran rumah tangga pemerintah yang pertama yaitu pengatur atau regulator dalam perekonomian. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar. Peran lain pemerintah adalah menentukan besarnya pajak. Dengan adanya aturan tentang pajak progresif, orang kaya dipungut pajak yang tinggi, orang yang miskin dipungut pajak yang rendah, bahkan orang yang sangat miskin tidak dipungut pajak tetapi malah disubsidi. Contoh peran pemerintah sebagai regulator atau pengatur yaitu kewenangan pemberian izin pendirian swalayan atau minimarket. Yang kedua, peran rumah tangga pemerintah yang kedua yaitu konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen
Contohnya kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. Peran rumah tangga pemerintah yang ketiga yaitu produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Contoh peran pemerintah sebagai rumah tangga produsen yaitu adanya badan usaha milik negara seperti PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan PLN, Perusahaan Listrik Negara. Yang keempat atau terakhir, peran rumah tangga luar negeri. Dalam melakukan kegiatan perekonomian ini, kita ini pasti terhubung dengan masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian itu terlihat nyata dalam perdagangan internasional yang kita kenal ini dengan kegiatan ekspor dan impor. Seperti yang udah aku jelasin tadi, ekspor itu arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi barangnya itu dihasilkan di dalam negeri, terus dijual ke luar negeri. Sementara impor arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi produksinya, kalau impor itu produksi atau menghasilkan barangnya itu di luar negeri lalu dijual atau masuk ke dalam negeri atau dibeli oleh masyarakat kita, masyarakat dalam negeri. Sekian penjelasan aku untuk materi ini. Maaf bila ada salah kata atau kalimat. Terima kasih.